Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hafzan Abdillah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang firewall lagi nih teman-teman. Ya, jadi karena pembahasan firewall ini cukup banyak ya teman-teman, yaitu ada 3 poin penting, ada firewall filter, firewall address list, dan firewall NAT. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kita akan membagi bab firewall ini menjadi 3 bagian. Nah, karena bagian yang firewall filter itu sudah kita bahas ya, teman-teman. Jadinya di sini pada video kali ini kita akan membahas tentang firewall address list. Nah, jadi kurang lebih address list itu bisa kita definisikan atau kita jelaskan sebagaimana yaitu fungsi utamanya ya teman-teman, dia adalah sebagai action pada firewall untuk bisa menentukan address apa saja yang ingin ditandai dan dimasukkan ke dalam address list teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang address list ini bahasa sederhananya adalah pengelompokan IP ya teman-teman. Jadi suatu IP nanti bisa kita masukkan list. Nah, nanti listnya itu akan kita beri nama, misalkan dari IP berapa sampai berapa itu akan diizinkan untuk ping ke internet ataupun apa gitu teman-teman ya. Jadinya nanti firewall address list ini dia bisa digunakan entah itu di firewall filter ataupun di firewall NAT nanti ya. Jadi untuk pembahasan address list ini mungkin nggak akan terlalu banyak teman-teman. Nah, jadi address list itu bisa digunakan ya teman-teman untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address list dapat berupa subnet, range IP ataupun specific IP teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang penasaran address list itu ada di mana? Nah, address list itu terdapat di menu IP dan ada di firewall, teman-teman. Nah, setelah kalian masuk ke firewall, nanti kalian bisa menemukan menu address list ini, teman-teman. Di sini saya sudah membuat dua contoh ya sebelumnya. Sebelum video ini dibuat, saya sudah sedikit melakukan sedikit pengujian supaya saya sedikit memahami sebelum membuat video ini, teman-teman. Jadi, misalkan nih, terdapat suatu klien di mana klien ini kita sebut saja sebagai klien nakal ya, dan kita mau menandai klien tersebut, teman-teman. Di sini caranya teman-teman bisa buat saja dengan icon tambah di sini. Lalu untuk namanya, saya akan berikan nama klien underscore nakal. Nah, untuk addressnya di sini misalkan addressnya adalah 192.168.69.80 teman-teman. Lalu kita apply nih. Nah, jadi address list ini yang akan saya praktekkan itu tidak akan maksudnya tidak ada hubungannya dengan topologi yang kita buat teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, jadi kita ketika membuat address list itu bisa berdasarkan 3 kriteria teman-teman. Bisa menggunakan IP spesifik, yaitu hanya mendefinisikan satu IP saja, ataupun misalnya klien nakal yang terdapat pada suatu jaringan lokal kita itu nggak cuma satu teman-teman, melainkan ada lebih dari 10 ya. Nah, makanya kita bisa membuat eh, yang namanya dengan range teman-teman ya. Di sini kita misalkan buka lalu kita copy ya teman-teman. Nah, gimana caranya biar dia ini tidak hanya mendefinisikan satu IP saja. Di sini misalkan saya isikan titik 30, lalu kita berikan range yaitu dengan tanda strip, lalu kita ketikkan IP 192.168.69.40. Nah, jadi maksudnya adalah semua klien yang memiliki IP 192.168.69.30 sampai titik 40 ini yang pokoknya IP mereka itu mencakup IP yang kita definisikan di address ini, itu dia akan mendapatkan ya bukan mendapatkan sih teman-teman, mungkin maksudnya diberikan tanda ya sebagai klien nakal. Seperti itu lalu bisa kita eh, apply aja langsung. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Misalkan klien nakal ini nggak cuma satu, melainkan ada banyak.
Nah, terus yang kriteria ketiga adalah bagaimana jika klien nakalnya itu terdapat pada satu jaringan lokal, teman-teman. Jadi, satu network itu semuanya tergolong ke klien nakal. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Di sini teman-teman juga bisa mendefinisikan address tersebut menggunakan networknya, teman-teman. Misalkan di sini saya hapus semua ya. Saya hapus semua, jadi IP-nya adalah 192.168.69.0 /24, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi dia apa namanya, teman-teman? Mendefinisikan semua IP yang tercakup pada satu network tersebut. Dia mendapatkan tag ataupun diberi catatan sebagai klien nakal, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi klien nakal ini biasanya dia kita gunakan pada filter rules, teman-teman. Di sini kosong ya, karena uh, duh, mau bersih nih. Karena sebelumnya itu saya membuat pikrotiknya ini dari awal, teman-teman ya, karena ada sedikit kesalahan. Jadi ini semuanya nggak ada. Nah, di sini biasanya kalian bisa mendefinisikan address listnya itu di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa mendeskripsikan address listnya adalah sebagai klien nakal, lalu jadi kalian itu nggak perlu ngetik-ngetik IP-nya secara satu-satu, teman-teman. Misalkan kalian mau eh, memblokir lah ya, memblokir banyak klien dalam satu kali rule, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi mungkin segini saja ya, teman-teman, penjelasan untuk konsep eh, address list. Pada video berikutnya atau pembahasan berikutnya, saya akan membahas tentang address list untuk firewall. Nah, jadi untuk address list untuk firewall ini, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list untuk firewall filter. Daripada kita buat rulesnya satu persatu, kita bisa kelompokkan saja dengan address list seperti itu, teman-teman. Kalau pada video sebelumnya kan kita mendefinisikan rule-nya itu kan secara satu persatu ya, teman-teman, dan mungkin akan memakan banyak waktu dan tidak efisien. Makanya tersedialah address list yang bisa memudahkan kita mengelompokkan IP dengan address list seperti itu. Oke, pada pembahasan berikutnya kita akan coba implementasikan praktik dan pengujiannya. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita langsung saja ya ke bagaimana praktek penggunaan address list ini secara langsung, teman-teman. Dan untuk kasusnya, saya akan mencoba menggunakan kasus yang ini, teman-teman. Jadi klien 1 dan klien 2 itu dia diizinkan untuk melakukan ping ke server. Sedangkan untuk klien 3 dan 4 itu tidak diizinkan, alias untuk actionnya adalah drop. Jadi mungkin untuk strateginya adalah accept view drop any ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke firewall atau membuat address listnya, di sini untuk IP setiap kliennya itu saya menggunakan IP-nya salah, teman-teman. Show IP ya, bukan IP show. Nah, saya menggunakan IP-nya itu secara statik ya, teman-teman. Jadi saya konfigurasikan IP-nya itu secara statik, tidak melalui DHCP server, teman-teman. Karena takutnya kalau kita menggunakan DHCP server terus Pinet labnya ini kita matikan dan dinyalakan kembali, nanti dia IP-nya itu bakalan terreset lagi, teman-teman, dan biasanya akan teracak ya, tidak beraturan. Makanya di sini saya lebih menggunakan yang statik supaya dia lebih dipatenkan ke satu IP saja. Di sini kita akan melihat dulu IP dari setiap kliennya. Untuk klien 1 dia mendapatkan 10.10.10.20, klien 2 mendapatkan 10.10.10.21. Lalu untuk klien ketiga dia mendapatkan IP 10.10.10.22 dan yang keempat pasti mendapatkan IP 10.10.10.23, teman-teman. Ya, benar. Oke, jadi selanjutnya setelah kita memberikan IP pada setiap klien, kita sebentar, teman-teman. Untuk servernya apakah sudah saya berikan IP atau belum? Ya, untuk server juga sudah, teman-teman. Sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat dulu address listnya di sini ya, teman-teman. Di sini saya sudah membuat dua, saya akan hapus saja. Kita akan buat yang baru. Nah, di sini misalkan namanya adalah allowed, teman-teman, atau diizinkan.
Dan untuk IP yang diizinkan adalah IP dari klien 1 dan klien 2. Karena kita menggunakan dua IP yang akan dimasukkan ke list allowed, di sini kita akan mengisikan menggunakan range teman-teman ya, yaitu menggunakan strip. Yaitu range-nya dari 10.10.10.20 sampai 10.10.10.21. Lalu kita oke. Nah, setelah kita membuat yang allowed-nya, jangan lupa di sini kita buat juga yang not allowed-nya, teman-teman. Not allowed ataupun tidak diizinkan ya. Nah, di sini juga kita definisikan IP yang tidak diizinkannya adalah IP 10.10.10.22 sampai 10.10.10.23, teman-teman. Lalu kita apply dan oke. Setelah kita membuat address listnya, jangan lupa kita juga membuat di filter rules-nya ya, firewall filternya. Di sini kita bisa tambahkan untuk chain-nya ataupun pada bagian if-nya, kita menggunakan chain forward, teman-teman. Kenapa chain forward? Karena dari klien kita ingin meneruskan paket ICMP ke luar router, teman-teman, atau melewati router. Jadi karena kita melewati router, kita menggunakan inputnya adalah kita menggunakan chainnya adalah forward ya. Dan untuk SRC address kita kosongkan ya teman-teman, tapi untuk DST-nya kita akan isikan yaitu IP dari servernya teman-teman, yaitu 172.10.16.10.10 ya. Nah, jadi setelah kita definisikan tujuannya, nah di sini ada yang namanya SRC address list. Kita bisa isikan kita mau menambahkan yang allowed atau not allowed dulu nih teman-teman. Jadi karena pertama kita akan menggunakan strategi accept view, jadi kita akan masukkan yang allowed dulu. Nah, jadi kenapa bisa allowed? Jadi sebelumnya kan saya sudah bilang ya, klien 1 dan klien 2 ini yang akan diizinkan melakukan ping ke server. Dan IP klien 1 dan klien 2 ini sudah dimasukkan ke dalam address listnya si allowed ini. Jadi pasti untuk klien 1 dan 2 bisa melakukan ping ke server, teman-teman. Jangan lupa protokolnya kita berikan yang ICMP dan out interface-nya adalah Ether 3. Jadi maksudnya itu dia akan keluarnya lewat interface mana. Nah, setelah if-nya sudah kita konfigurasikan, action-nya juga harus kita konfigurasikan, teman-teman. Ya, di sini action-nya adalah accept ataupun diterima. Kita apply. Lalu kita buat lagi di sini chain-nya forward. DST address-nya adalah IP dari servernya ya, teman-teman. Oke. Lalu untuk SRC address-nya di sini kita menggunakan not allowed karena kita akan membuat yang drop-nya, teman-teman. Dan protokolnya ICMP, out interface-nya dia melalui Ether 3. Setelah itu action-nya kita akan berikan action drop. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita definisikan, kita akan coba lakukan pengujiannya nih. Dari klien 1 ingin melakukan ping ke IP servernya ya, teman-teman. Apakah bisa? Ya. Dari klien 2 bisa melakukan ping ke server. Apakah dari klien 2 bisa? Maksudnya dari klien 1 sudah. Dari klien 2 apakah sudah bisa, teman-teman? 72.116.16.10.10. Kita cek, oke, dari klien 2 sudah bisa melakukan ping. Nah, sekarang dari klien 3-nya nih, yang sebelumnya kita sudah mendefinisikan IP klien 3 itu masuk ke not allowed ataupun tidak diizinkan, teman-teman. Kita coba 172.16.10.10. Kita coba enter. Nah, dia tidak bisa melakukan ping, teman-teman, ataupun timeout karena kita sudah definisikan klien 3 dan klien 4 ini sebagai klien yang tidak diizinkan melakukan ping ke server. Nah, di sini dia juga timeout, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, penggunaan address list pada firewall filter. Jadi secara sederhananya, kalau kalian mendefinisikan IP-nya secara satu persatu, teman-teman, seperti ini ya. Jadi satu persatu kalian ketik di search address-nya 10.10.10.20, lalu kita apply, lalu kita buat lagi 10.10.10.20,
21 gitu bla bla, itu akan memakan waktu yang lebih lama teman-teman dan tidak efisien dalam implementasi dunia nyata. Makanya di sini kita diberikan fitur address list supaya mengelompokkan IP-nya itu lebih teman-teman, lebih mudah ya dan tidak memakan waktu dan juga efisien untuk implementasi di dunia kerja seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin segini saja untuk praktek dan pengujian address list pada firewall filter. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama tapi kita akan menggunakannya di firewall NAT. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan praktek dan pengujian address list pada firewall filter, selanjutnya kita akan lakukan juga praktek dan pengujian address list pada firewall NAT, teman-teman. Jadi, firewall NAT itu kita sempat gunakan sebelumnya pada bab internet gateway ya, saat kita ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Jadi, NAT itu biasanya digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik, teman-teman. Jadi, NAT itu kita tahu ya kalau NAT itu dia memiliki arti Network Address Translation. Jadi untuk mentranslate ataupun menerjemahkan IP publik yang kita punya pada jaringan lokal ke IP publik ketika klien-klien yang ada di jaringan lokal kita ingin melakukan koneksi ke internet, teman-teman. Jadi kita menggunakan NAT. Dan prinsip NAT itu sama seperti filter rule, teman-teman, bekerja dengan konsep if then. Jadi di sini ya teman-teman, kalau kita buka pada bagian NAT, di sini dia juga seperti if then, teman-teman, ada general dan actionnya. Di sini if-nya adalah general dan actionnya ada pada di then-nya ada pada action, teman-teman, seperti itu ya. Lalu, namun bagaimana jika kita ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja? Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list, teman-teman. Oke. Pada Action Firewall NAT terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Untuk pembahasan lebih mendalam tentang Firewall NAT akan kita bahas pada video selanjutnya ya teman-teman, yaitu bab ketiga, atau bukan bab ketiga, maksudnya part ketiga pada pembahasan firewall, teman-teman. Nah, jadi pada praktek dan pengujian kali ini kita akan coba untuk membuat address list lagi, tapi di sini kita khususkan untuk di NAT ya, teman-teman, bukan di filter rules. Sebenarnya sama saja ya, teman-teman, prinsipnya NAT dan filter rules itu, tapi kalau soal untuk beberapa PC yang bisa internetan itu lebih baik menggunakan NAT, teman-teman, bukan filter rules. Karena lebih simpel menggunakan NAT aja ya kalau untuk membatasi beberapa VPC saja yang bisa melakukan internet. Jadi langsung saja di sini saya untuk untuk pengujiannya saya akan coba untuk membuat klien 1, klien 2 dan klien 3 bisa melakukan internetan, tetapi klien 4 dia nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi langsung saja di sini kalian buka Winbox-nya. Lalu kalian pergi ke address list dan saya akan membuat address list yang baru, teman-teman. Namanya adalah misalkan namanya bisa internetan, teman-teman. Internetan. Bisa internetan, teman. Dan untuk addressnya, karena kita akan membuat klien 1 sampai klien 3 bisa melakukan ping, jadi kita ketikkan range dari IP klien 1 yaitu 10.10.10.20 sampai 10.10.10.22, teman-teman ya, kalau nggak salah. Coba kita cek dulu, teman-teman. Klien 1 mana IP-nya? Ya, ini ya benar 20, dan klien 3 IP-nya adalah 22. Oke, benar ya, teman-teman. Dan langsung saja setelah kita membuat address listnya, kita bisa apply dan oke. Nah, setelah itu kita bisa buka firewall NAT-nya. Pada bagian NAT ini kita kan sudah pernah membuat NAT ya, teman-teman, atau rules NAT-nya pada pembahasan internet gateway. Di sini kita akan coba sedikit konfigurasi tambahan pada NAT rule-nya. Untuk chain-nya pada bagian if itu kita biarkan saja SRC, dan source dan destination address-nya kita biarkan saja. Nah, pada bagian SRC address ini barulah kita isikan
yang tadinya sudah kita buat ya teman-teman, yaitu bisa internetan. Di sini kita pilih yang ini, bisa internetan, dan protokolnya nggak usah lah ya, karena kita hanya menambahkan search address listnya saja teman-teman. Oke, untuk out interface, iter 1 sudah, dan actionnya adalah masquerade, karena kita ingin membungkus IP klien ini supaya dia dijadikan satu IP public teman-teman. Lalu kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita lakukan pengujiannya teman-teman. Dari klien 1 dia ingin lakukan ping 888, apakah bisa? Oke, klien 1 sudah berhasil melakukan ping ke internet. Dari klien 2 apakah sudah berhasil? Klien 2 juga sudah berhasil. Klien 3 bagaimana? Apakah dia berhasil? Klien 3 juga berhasil ya teman-teman. Bagaimana dengan klien 4? Apakah dia berhasil melakukan ping ke internet? Karena sebelumnya kita hanya mendefinisikan IP dari klien 1 sampai klien 3 saja ya. Kita melakukan pengecualian untuk klien 4. Kita coba. Dan dari klien 4 ingin melakukan ping ke internet, hasilnya adalah timeout ataupun gagal teman-teman. Karena saya sudah bahas sebelumnya, klien 4 itu kita kecualikan ya teman-teman. Jadi klien 1 sampai klien 3 kita definisikan IP-nya pada address list, kita masukkan ya pada address list, tapi klien 4 enggak. Klien 4 enggak diajak teman-teman. Coba kalian tulis di komen siapa yang suka nomor 4 ya, kalian noob. Enggak, bercanda teman-teman, karena ini hanya pembelajaran aja ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih penggunaan address list untuk pada NAT rule ya teman-teman. Cukup simpel dan nggak terlalu susah. Oke, mungkin udah segini saja ya teman-teman untuk pembahasan address list, nggak terlalu ribet juga. Oke, mungkin akan saya tutup ya karena pembahasannya hanya 3 pembahasan, yaitu konsep, lalu address list pada filter rule, dan address list pada NAT teman-teman. Dan semuanya sudah kita bahas sampai praktiknya juga. Oke, mungkin akan saya tutup sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian jadikan pembelajaran bagi teman-teman yang masih belajar. Saya pamit undur diri. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.